Bayangkan, kamu lagi jalan santai di suatu hari biasa. Semua terasa normal, udara tenang, pikiran tenang, sampai tiba-tiba ada sesuatu yang bikin dada sesak. Mungkin suara kecil, mungkin bau tertentu, atau bahkan momen yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tapi tubuhmu bereaksi lebih dulu, sebelum otak sempat menjelaskan apa yang terjadi. Rasanya seperti ada kaca tipis antara kamu dan dunia, seolah kamu cuma jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Dan kalau itu pernah kamu alami, kamu mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa sih aku bisa kayak gini? Apa aku rusak? Jawabannya sederhana. Kamu nggak rusak, otakmu cuma masih bertahan. Trauma mengubah cara kerja otak, bukan cuma soal emosi, tapi struktur, fungsi, dan cara otak membaca dunia. Semuanya berubah pelan-pelan. Diam-diam, seolah otak menekan tombol darurat dan lupa melepaskannya. Coba bayangkan, otakmu seperti bandara besar. Ada menara kontrol yang harusnya ngatur semuanya supaya rapi. Ada petugas keamanan yang ngecek ancaman, dan ada area bagasi yang bertugas nyimpen dan ngeproses kenangan. Di kepala kita, menara kontrol itu adalah prefrontal cortex, tempat berpikir jernih, ambil keputusan, dan tenangin diri. Sedangkan pusat keamanan itu, si amigdala alarm kecil yang tugasnya simple, kasih tahu kalau ada bahaya. Dan area bagasi itu, hippocampus, yang milih mana memori yang perlu disimpan, mana yang perlu dibuang, mana yang harusnya dilabeli aman. Masalahnya muncul ketika seseorang mengalami trauma yang berat. Saat itu, alarm otak bekerja terlalu keras. Amigdala menjerit, bahaya, bahaya! Pada hal-hal yang sebenarnya sudah nggak lagi mengancam. Tubuh jadi siaga, jantung berdetak lebih cepat, pikiran lari, dan dunia terasa nggak aman. Meski kamu tahu secara logika, semuanya baik-baik saja. Sementara itu, menara kontrol malah melemah. Bagian otak yang harusnya bikin kamu tetap tenang, malah kehilangan tenaga. Makanya berpikir jernih jadi susah. Ngambil keputusan rasanya berat. Dan kadang, semuanya terasa terlalu banyak. Dan hippocampus, dia bisa menyusut saat tubuh terlalu lama hidup dalam stres berat. Makanya banyak orang yang mengalami trauma, merasa sulit mengingat masa kecil. Atau sebaliknya, hal-hal kecil memicu ingatan yang tiba-tiba muncul tanpa diundang. Trauma menyimpan memori seperti potongan puzzle yang berantakan, sehingga beberapa hal terasa samar, dan yang lain justru terlalu jelas. Kadang perubahan ini membuat seseorang merasa jauh dari dirinya sendiri. Rasanya seperti pikiran terlepas dari tubuh, seperti melayang, atau nonton film tentang hidupmu sendiri. Kadang bahkan semua emosi mati rasa. Tidak sedih, tidak senang, hanya hampa. Dan itu bukan kelemahan, itu otakmu melindungimu dari rasa sakit yang terlalu besar. Seperti sekering yang sengaja putus supaya rumah tidak terbakar. Sayangnya, kalau berlangsung terlalu lama, kamu bisa merasa hidup tanpa benar-benar hadir. Dan yang paling menyakitkan, kamu merasa jauh dari orang-orang yang sebenarnya kamu sayangi. Seolah hubungan yang seharusnya hangat berubah menjadi sunyi. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena sistem di dalam otakmu sedang berusaha bertahan. Trauma juga menciptakan sesuatu yang disebut trauma loop putaran. Tak terlihat yang bikin tubuh terus terjebak dalam mode siaga. Kamu mungkin gak sadar, tapi reaksi-reaksi kecil dalam hidupmu sebenarnya pola lama yang terus berulang. Ada pintu yang dibanting, ada nada bicara tertentu, atau bahkan bau tertentu. Dan tubuhmu langsung menarik kembali memori lama yang pernah mengancam hidupmu. Walaupun sekarang sudah nggak ada bahaya, tubuh tetap memilih bersiap, lari, membeku, atau menuruti demi selamat. Dan tiap kali kamu menghindar, tubuh merasa berhasil melindungi. Sehingga pola itu makin kuat. Tapi di tengah semua itu, ada kabar baik yang besar banget. Otak bisa pulih. Beneran bisa. Otak punya kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Dia bisa membangun jalur baru, memperbaiki koneksi lama, dan belajar ulang. Apa itu aman? Apa itu nyaman? Apa itu damai? Prosesnya memang bertahap, kadang lambat, kadang melelahkan. Tapi selalu mungkin. Misalnya, ketika kamu mulai belajar hadir lagi di tubuhmu, ngerasain kaki menyentuh lantai, mendengar suara AC atau kipas, mencium aroma kopi di meja. Hal-hal kecil seperti ini pelan-pelan memberi sinyal ke otak bahwa kamu ada di sini, di momen ini, bukan di masa lalu. Dan tanpa sadar, tubuhmu mulai turun dari mode waspada. Saat kamu bergerak, otakmu juga mulai sembuh. Jalan santai, melakukan peregangan, atau bahkan cuma menggoyangkan badan saat dengar lagu favorit. Terdengar sederhana,
Tapi gerakan adalah bahasa yang dipahami tubuh untuk mengirim pesan. Aku aman, aku bisa bergerak bebas. Yoga dan gerakan berbasis kesadaran bahkan bisa membuat tubuh melepaskan ketegangan yang disimpan sejak lama. Dan yang paling penting, hubungan yang aman. Trauma sering terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Maka anehnya, penyembuhan yang paling dalam juga lahir dari hubungan dengan orang lain yang aman. Ketika ada seseorang yang mendengar tanpa menghakimi, menyentuh tanpa menyakiti, memeluk tanpa menuntut, tubuhmu belajar bahwa tidak semua hubungan itu berbahaya. Seni juga menjadi pintu pulang bagi banyak orang. Melukis, membuat kolase, merangkai bentuk, bahkan sekadar main korot-koret tanpa tujuan. Kadang emosi yang paling sulit dijelaskan justru keluar lewat warna, bentuk, dan simbol yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Kreativitas menjadi cara otak mengeluarkan apa yang selama ini tersimpan, dan tentu saja, bantuan profesional, terapi seperti MDR, CBT, EFT, dan pendekatan somatik telah membantu begitu banyak orang memproses trauma tanpa harus terperangkap di dalamnya lagi. Tidak semua orang bisa langsung terjun ke terapi dan itu wajar. Kadang langkah pertama dimulai dari mendengarkan video seperti ini, membaca cerita orang lain, atau sekadar mengakui, aku sedang mencoba. Trauma mungkin membentukmu, mungkin mengubah cara otakmu melihat dunia. Tapi itu bukan akhir ceritamu. Kamu bukan trauma yang kamu alami. Kamu bukan luka yang kamu bawa selama ini. Kamu adalah prosesnya. Kamu adalah perjalanan pulangnya. Dan pertanyaannya sekarang, langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk memberitahu otakmu bahwa kamu aman? Apapun itu, sekecil apapun, itu sudah cukup. Kamu sudah cukup. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Semoga cerita ini membuatmu merasa sedikit lebih dimengerti, sedikit lebih dekat dengan diri sendiri, dan sedikit lebih siap untuk pulih. Terima kasih sudah nonton. Kalau kamu merasa video seperti ini berarti buat kamu, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga dirimu perlahan, lembut, dan penuh kasih.